just the way every day goes. Denger-dengar ada tugas program linier ya? Hah? Tugas yang mana tuh? Itu loh yang kemarin dikirim di grup yang disuruh ngerjain pakai metode simplex sama dualnya. Kalian udah pada ngerjain kah? Aku sih udah, cuma untuk jawabannya masih ragu sih. Apa kita mau kerja kelompok aja ngerjain bareng-bareng? Wah, boleh Setuju. juga tuh. Apa mau Ngerjainnya, kalian? ya boleh-boleh. Jadi kan kemarin kita kan dikasih tugas sama dosen kita buat nyelesain persoalan tuh. Dan kita kan udah ngerjain itu pakai metode simplex sama dual. Di sini buat metode simplexnya bakal aku jelasin. Di sini tuh ada fungsi tujuannya tuh di max z sama dengan min x1 ditambah 21 x2 ditambah 24 x3 ditambah x4 ditambah 12 x5 dan harus memenuhi kendalanya tuh di 1/2 x1 ditambah 6 x2 ditambah 7 x3 dikurangi 2 x4 ditambah x5 kurang dari sama dengan 64. Yang kedua, min x1 ditambah 2 x2 ditambah 4 x3 ditambah 2 x4 ditambah 5 x5 kurang dari sama dengan 27. Yang ketiga, 2 x1 ditambah 3 x2 dikurangi x3 dikurangi 4 x4 ditambah 3 x5 kurang dari sama dengan 17. Yang keempat, 3 x1 ditambah 2 x2 ditambah 4 x3 dikurangi x4 dikurangi x5 kurang dari sama dengan 21. Untuk x1, x2, x3, x4, x5 itu lebih dari sama dengan 0. Dan untuk penyelesaiannya di sini langkah pertamanya kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan cara menambahkan variabel slack-nya. Sama seperti harus memenuhi tadi, setengah x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 dikurangi 2x4 ditambah x5 ditambah s1 sama dengan 64. Min x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah 2x4 ditambah 5x5 ditambah s2 sama dengan 27. 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 dikurangi 4x4 ditambah 3x5 ditambah s3 sama dengan 17. Dan yang terakhir ada 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 dikurangi x4 dikurangi x5 ditambah s4 sama dengan 21. Buat langkah keduanya kita buat model matematikanya. Buat maksimal z-nya itu sama seperti yang tadi, sama semuanya, cuman di sini untuk fungsi tujuannya ditambahin terakhir itu setelah ada x5 ditambahin sama 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 dan harus memenuhinya juga sama, kecuali yang sendiri nanti untuk x1, x2, x3, x4, x5 itu ditambah sama s1, s2, s3, s4 lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga kita bikin matriksnya. Kita masukin buat variabel x1 sampai x5 ditambah variabel s1, s2, s3, s4 dan di tabel ini kita bisa menghasilkan matriksnya seperti di gambar ini. Dan ini untuk matriks identitas 4x4. Dan langkah keempat ada di tabel simplex. Kita mulai dari tabel yang pertama, tabel simplex awal. Untuk yang tadi fungsi tujuan sama harus memenuhinya kita masukin, kita implementasikan ke dalam tabel. Dan di sini ada kolom CB, VDP, Q, variabel X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3, S4 dan B. Dan untuk CB-nya kita masukin 000 karena itu merupakan koefisien dari variabel S1, S2, S3, S4 dan VDP-nya kita isi sama S1, S2, S3, S4 dan Q-nya kita isi sama konstanta akhir dari 64, 27, 17, 21. Itu dihasilkan dari harus memenuhi tadi di bagian konstanta akhir. Dan untuk di atas X1, X2 itu kan ada angka itu tuh dari yang fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kita masukin ke dalam situ sehingga penempatannya ada di atas variabel X1 sampai S4. Dan setelah itu untuk kolom X1 kita masukin buat kendalanya tadi, kita masukin yang pertama setengah, min 1, 2, 3, 0. Yang kedua 6, 2, 3, 2. Yang ketiga
74 min 1 4, yang keempat ada min 2 2 min 4 min 1 0, yang kelima 1 5 3 min 1. Yang S1 itu sampai S4 kita masukin matriks yang tadi udah kita temuin, dan itu habis itu kita mencari di baris bawah itu ada ZC. Untuk mencari ZC itu caranya kolom pertama, kolom CB dikali sama kolom pertama, kolom yang Q. Itu kayak 0 dikali sama 64 ditambah 0 dikali sama dengan 27. Itu kan hasilnya 0, karena 0 ditambah 0 0, dan itu tuh harusnya juga sampai terakhir. Jadi kolom pertama CB dikali sama kolom pertama Q ditambah kolom kedua CB dikali kolom kedua Q ditambah kolom ketiga CB dikali kolom ketiga Q ditambah kolom keempat CB ditambah kolom ketiga Q. Dan itu dihasilkan 0 karena kita kan mengkalikan dengan 0 semua. Maka untuk ZC-nya kita tuliskan 0 semua dari kolom yang Q sampai variabel S4. Setelah itu pada kolom ZC min CC kita isi untuk mencari penyelesaiannya ZC min CC itu. Buat kolom yang ZC kita mulai dari X1, kolom X1 itu ada 0 di kolom ZC, kita kurangi dengan variabel di angka di atas variabel X1 itu ada min 1. Jadi 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Yang kedua 0 dikurangi 21 sama dengan negatif 21. 0 dikurangi 24 sama dengan negatif 24. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. 0 dikurangi 12 sama dengan negatif 12. Dan 0 dikurangi 0 sampai S4 itu sama, karena 0 dikurangi 0 jadi hasilnya 0. Jadi hasil ini kita bisa menemukan ZC min CC nya. Setelah kita menemukan dari hasil tabel ini, kita langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci kita lihat di barisan ZC min CC, kita lihat nilai yang paling negatif itu ada di negatif 24, karena itu nilai yang paling kecil ya. Dan jadinya negatif 24 ini udah saya warnain, udah aku warnain itu warna krem itu sebagai kolom kunci. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan nilai P. Untuk menentukan kolom P itu dengan cara kolom Q kita bagi dengan kolom kunci. Dan di sini kan untuk baris Q pertama ada di 64 dibagi dengan baris pertama yang ada di kolom kunci yaitu 7. Jadi untuk P baris pertama ada 64 per 7. Yang kedua ada yang Q baris kedua ada 27, dan kolom kunci yang kedua ada 4, jadinya 27 per 4. Yang ketiga ada 17 per min 1 atau sama dengan 17 min 17. Yang keempat ada 21 per 4. Sehingga setelah itu untuk menentukan baris kunci kita lihat angka yang paling kecil. Karena di sini ada minus 17, karena minus itu tidak mungkin dan tidak memenuhi, jadi kita anggap aja untuk baris ketiga tidak memenuhi ya untuk dijadikan baris kunci. Jadi kita berdasarkan angka yang sudah terlihat, angka yang paling kecil itu ada di 21 per 4. Sehingga kita akan menarik garis dari 21 per 4 sampai dengan ketemu dengan tadi yang ada di kolom kunci min 24. Sehingga kalau itu dua-duanya ditarik garis, kolom kunci sama baris kunci akan bertemu di 4 yang ada di kolom X3, dan 4 itu sebagai elemen kunci. Jadi 4 ini sebagai elemen kunci. Setelah itu kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima kita akan mentransformasikan baris kunci yaitu dengan B4. Yang pertama ada 21 per 4, 3 per 4, 2 per 4, 4 per 4, min 1 per 4, min 1 per 4, 0 per 4, 0 per 4, 0 per 4, 1 per 4. Itu nanti akan menjadi 21 per 4, 3 per 4, 1 per 2, 1, min 1 per 4, min 1 per 4, 0, 0, 0, 1 per 4. Langkah ke-6, di sini kita akan mentransformasikan dengan baris lain, yaitu dengan B1. Di sini nilainya kita masukkan konstanta akhir dari fungsi kendalinya yang tadi. Konstantanya ada di 64 dikurangi 7 dikali 21 per 4. Itu hasilnya ada di 109 per 4. Yang kedua 0,5 dikurangi 7 dikali 3 per 4, hasilnya ada di negatif 19 per 4. 6 dikurangi 7 dikali setengah, hasilnya di 5 per 2. 7 dikurangi 7 dikali 1 sama dengan 0. Min 2 dikurangi 7 dikali negatif 1 per 4
sama dengan negatif 1/4. 1 min 7 dikali min 1/4 sama dengan 11/4. 1 min 7 dikali 0 hasilnya ada 1. 0 dikurangi 7 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 7 kali 0 hasilnya 0. Dan 0 dikurangi 7 dikali 1/4 hasilnya ada di minus 7/4. Untuk langkah ketujuhnya kita akan mentransformasikan kembali baris lain dengan baris kedua. Yang kedua, nilai 27 ini dihasilkan dari nilai konstanta yang kedua untuk fungsi yang kendala tadi. Jadi 27 kita masukkan dikurangi dengan 4. 4 ini dihasilkan dari baris kedua yang ada di kolom kunci, itu kan ada 4, makanya kita masukin di sini. Dikali dengan 21/4, hasilnya ada 6. Yang kedua, min 1 dikurangi 4 dikali 3/4 hasilnya ada min 4. 2 dikurangi 4 dikali setengah hasilnya 0. 4 dikurangi 4 kali 1 hasilnya 0. 2 dikurangi 4 dikali min 1/4 hasilnya ada 3. 5 dikurangi 4 dikali min 1/4 hasilnya 6. 0 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 4 dikali 1/4 hasilnya min 1. Dan langkah ke-8 ini kita akan mentransformasikan lagi baris lain dengan baris keempat. 17 kita masukkan, 17 sama kita hasilkan dari nilai konstanta yang ada di fungsi kendala tadi yang ketiga. Jadi kita masukkan 17 di sini, sehingga 17 dikurangi min 1, karena min 1 ini tadi ada di kolom kunci baris ketiga. Jadi 17 dikurangi min 1 dikali 21/4 hasilnya 89/4. 2 dikurangi min 1 dikali 3/4 hasilnya 11/4. 3 dikurangi min 1 hasilnya ada di 7/2. Min 1 dikurangi min 1 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurangi min 1 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi min 1 kali 0 hasilnya 0. Dan 0 dikurangi min 1 dikali 1/4 hasilnya 1/4. Kemudian di langkah 9 kita akan masuk ke tabel simplex baru yang pertama. Setelah itu kita implementasikan, kita masukkan nilai-nilai yang udah kita peroleh tadi, dan berdasarkan transformasi yang telah kita lakukan tadi, untuk kolom CB-nya itu ada perubahan di baris keempat. Itu terjadi karena di kolom X3 itu nilainya setelah transformasi tadi menjadi 0001. Karena 1 berada di baris keempat, maka kita akan mengganti CB dan VDB-nya. Untuk itu, pada kolom CB-nya kita masukkan koefisien dari nilai 24 kita masukkan ke CB, dan VDB-nya kita ganti dari yang S4 menjadi variabel X3. Dan untuk variabel di kolom S4 ini juga ikut berubah karena hasil transformasi yang di atas tadi. Setelah itu, langkah selanjutnya kita sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kita langsung aja masuk ke baris ZC. Untuk mencari baris ZC sama seperti tadi yang udah aku jelaskan, mungkin aku mengulas sedikit aja. Itu diperoleh dari nilai CB yang pertama dikali dengan nilai Q yang pertama, nanti ditambah dengan CB yang kedua dikali Q yang kedua, ditambah CB ketiga tambah Q ketiga, ditambah CB keempat dikali Q keempat. Untuk mencari nilai ZC-nya seperti itu. Untuk yang di kolom X1 juga sama, mungkin nanti kita ganti dengan 0 dikali dengan baris pertama yang ada di X1. Jadi kita sesuaiin dengan kolom yang akan kita isi. Setelah kita menemukan hasil dan nilai seperti di tabel ini, setelah itu kita akan mencari nilai ZC min ZC. Untuk mencari nilai ZC min ZC sama seperti tadi, yaitu dengan cara kolom ZC kita kurangi dengan nilai yang ada di atas variabel X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Contohnya ini pada kolom X1 nilai ZC-nya 18 dikurangi dengan min 1 yang ada di atas X1 itu menghasilkan 19. Yang kedua 12 dikurangi 21 menghasilkan min 19. 24 dikurangi 24 menghasilkan 0, dan yang lain juga kita lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, setelah kita mendapatkan semua, kita akan menentukan kolom kunci.
Sama seperti tadi, untuk menentukan kolom kunci kita lihat pada baris CC min CC, nilai yang paling negatif itu ada di negatif 18, sehingga negatif 18 ini juga sudah aku warnai menjadi warna krem, itu sebagai kolom kuncinya. Kemudian setelah itu kita baru bisa cari nilai P. Sama seperti tadi caranya, nilai P diperoleh dari baris pertama Q itu dikali dengan yang ada di kolom kunci pertama. Yang kedua juga sama, kolom kedua Q dikali dengan yang kedua dari X5, sehingga P nya itu ada di 109/11 1, 89/11 min 21. Setelah itu kita akan menentukan baris kunci. Sama seperti tadi, untuk nilai negatif kita hilangkan karena itu tidak memenuhi, sehingga pada baris keempat ini tidak bisa kita jadikan baris kunci, sehingga pilihannya ada 3 di baris pertama, 2 sama 3. Setelah itu kita akan mencari nilai yang paling kecil ada di 1, sehingga 1 ini yang sudah saya warnai ini menjadi baris kunci. Setelah itu kan kita akan mencari elemen kunci. Untuk mencari elemen kunci kita lihat lagi pada baris kunci ada di baris kedua, kolom kunci ada di baris ke CC min CC di kolomnya X5, sehingga ketika kita tarik garis ini akan bertemu di angka 6, sehingga angka 6 ini sudah saya warnai hijau sebagai dia menandakan sebagai elemen kunci. Langkah selanjutnya ada di langkah 10, itu kita akan mentransformasikan kembali baris kunci dengan B2. Ada di 6/6, min 4/6, 0/6, 0/6, 3/6, 6/6, 0/6, 1/6, 0/6, min 1/6, itu akan menjadi 1, min 2/3, 0, 0, 1/2, 1, 0, 1/6, 0, min 1/6. Langkah ke-11 kita akan mentransformasikan baris lain dengan B1. Caranya sama, kita masukkan dulu untuk nilainya. Yang Q di B1 ada di 109/4 ini, baris pertama ada 109 dikurangi dengan 11/4 dikali dengan 1 menghasilkan 98/4. Yang kedua 19/4 dikurangi 11/4 dikali min 2/3 hasilnya 35/5. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai di baris yang terakhir ada di min 7/4 ini dikurangi dengan 11/4 dikali min 1/6 hasilnya ada di min 31/24. Langkah ke-12 kita mentransformasikan kembali dengan baris lain, yang terakhir itu ada di baris ke-3. Itu kita masukkan baris ketiga kan ada 89/4, itu kita kurangi dengan 11/4 dikali 1, itu hasilnya 78/4. Yang kedua 11/4 dikurangi 11/4 dikali min 2/3 hasilnya 55/12. Yang ketiga 7/2 dikurangi 11/4 dikali 0 hasilnya 7/2. Kita lakukan dengan cara yang sama, sehingga yang terakhir itu ada di 1/4 dikurangi 11/4 dikali min 1/6 sama dengan 1/4 dikurangi min 11/4 hasilnya 17/24. Kemudian di langkah yang ke-13, ternyata ini adalah transformasi yang terakhir, itu ada di kita transformasikan kembali baris lain dengan baris keempat. Sama juga kita masukkan 21/4 nya dikurangi dengan min 1/4 dikali 1 menghasilkan 11/2. 3/4 min dikurangi min 1/4 dikali min 2/3 menghasilkan 7/2. Setengah dikurangi min 1/4 dikali 0 hasilnya setengah. 1 dikurangi min 1/4 dikali 0 hasilnya 1. Sampai terakhir, baris terakhir itu ada di 1/4 dikurangi min 1/4 dikali min 1/6 hasilnya 5/24. Karena aku baru ngerjain segini, mungkin nanti yang lain lanjutin ya. Yang lain ada yang udah ngerjain belum ya? Aku Zah. Oh ya, oke. Boleh minta tolong buat dilanjutin? Oke, boleh. Oke, makasih. Nah, di sini aku mau melanjutkan penjelasan dari Zizah tadi, yaitu dari transformasi baris 1, 2, 3, 4 kita dapat tabel simplex baru.
kita masukkan dari baris 1 pada baris pertama, selanjutnya baris kedua pada baris kedua, baris ketiga pada baris ketiga, dan baris keempat pada baris keempat. Jadi untuk VDB pada S2 diganti dengan X5, maka CB-nya juga diganti dari 0 menjadi 12. Kemudian kita cari ZJ dengan cara seperti yang sudah dijelaskan oleh Zizah tadi ya, dan ditemukan hasil untuk Q144, X1-nya 6, X2-nya 12, X3-nya 24, X4-nya 3, X5-nya 12, S1-nya 0, S2-nya 3, S3-nya 0, S4-nya 3. Dengan ZJ min CJ-nya ditemukan hasilnya adalah X1-nya 7, X2-nya min 9, X3-nya 0, X4-nya 2, X5-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 3, S3-nya 0, S4-nya 3. Untuk kolom kuncinya yaitu min 9 dan baris kuncinya yaitu 39/7. Maka kita tarik garis dari min 9 dan 39/7 dan akan bertemu di 7/2 untuk elemen kuncinya. Selanjutnya yaitu menentukan transformasi baris kunci. Baris kunci diperoleh pada baris ketiga. Untuk mentransformasikan baris kunci itu dengan cara semua baris di barisan ketiga dibagi dengan elemen kunci dan diperoleh hasilnya menjadi 39/7, 55/42, 1, 0, min 45/28, 0, 0, min 11/84, 2/7, dan 17/84. Selanjutnya, transformasi baris pertama itu diperoleh dari rumus baris pertama dikurangi hasil kali kolom kunci pada baris pertama dan transformasi baris kunci dan menghasilkan 74/7, lalu 130/21, lalu 0, 0, 67/28, 0, 1, 11/84, 5/7, dan yang terakhir min 151/84. Sama seperti contoh pada transformasi yang sebelumnya, maka menghasilkan 1, min 2/3, 0, 0, 1/2, 1, 0, 1/6, 0, dan yang terakhir min 1/6. Begitu pula pada baris keempat, masih sama seperti contoh pada transformasi yang sebelumnya, yaitu menghasilkan 12/7, min 1/14, 0, 1, 19/28, 0, 0, 3/28, min 1/7, 3/28. Selanjutnya, dari transformasi baris 1, 2, dan 3, dan 4, kita dapat tabel simplex baru lagi. Kita masukkan dari baris 1 pada baris pertama, selanjutnya baris kedua pada baris kedua, baris ketiga pada baris ketiga, dan baris keempat pada baris keempat. Jadi untuk CB pada S3 diganti dengan X2, jadi hasilnya 0 menjadi 21. Kemudian kita cari ZJ dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ditemukan hasil untuk Q 1359/7, X1-nya 249/14, X2-nya 21, X3-nya 24, X4-nya min 321/28, X5-nya 12, S1-nya 0, S2-nya 51/28, X3-nya 18/7, S4-nya 135/28. Dan ZJ min CJ ditemukan hasilnya adalah X1 263/14, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya min 349/28, X5-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 51/28, S3-nya 18/7, S4-nya 135/28. Untuk kolom kuncinya yaitu min 349/28 dan baris kuncinya yaitu 2, maka kita tarik garis dari min 349/28 dan 2 akan ditemukan di 1/2 untuk elemen kuncinya. Selanjutnya, baris kunci diperoleh pada baris kedua. Untuk mentransformasikan baris kuncinya itu dengan cara semua baris di baris kedua dibagi dengan elemen kunci dan diperoleh 2, min 4/3, 0, 0, 1, 2, 0, 1/3, 0, min 1/3. Selanjutnya, transformasi baris 1 diperoleh dari rumus baris pertama dikurangi hasil kali kolom kunci pada baris pertama, dan transformasi baris kunci menghasilkan
162/28, min 252/84, 0, 0, 0, min 134/28, 1, min 74/84, min 57, dan yang terakhir min 1. Dan transformasi baris lain yang ketiga, sama seperti contoh pada transformasi yang sebelumnya, maka menghasilkan 246/28, min 70/84, 1, 0, 0, 90/28, 0, 34/84, 2/7, dan yang terakhir min 28/84. Begitu pula pada baris keempat, masih sama seperti contoh pada transformasi yang sebelumnya, yaitu menghasilkan 38/28, 70/84, 0, 1, 0, min 38/28, 0, min 10/84, min 1/7, 28/84. Selanjutnya yaitu tabel simpleks baru yang keempat, yang diperoleh dari transformasi baris kunci dan baris lain, sehingga ZC menghasilkan Q 3067/4, X1 nya 7/6, X2 nya 21, X3 nya 24, X4 nya 1, X5 nya 517/14, S1 nya 0, S2 nya 251/42, S3 nya 18/7, S4 nya 2/3. Dan ZC min CC nya ditemukan hasilnya adalah X1 nya 13/6, X2 nya 0, X3 nya 0, X4 nya 0, X5 nya 349/14, S1 nya 0, S2 nya 251/92, S3 nya 18/7, S4 nya 2/3. Maka Z max-nya sama dengan 3067/14 diperoleh dari ZC pada kolom Q, kemudian PO sama dengan 0, 246/28, 38/28, dan 2 diperoleh dari kolom Q juga. Untuk X1 nya kenapa 0? Karena pada CB dan VDB nya itu tetap. Kemudian untuk memastikan hasilnya benar, kita cek dengan cara mengalihkan koefisiennya, yaitu 1, 21, 24, dan 1 dengan PO nya yang diperoleh 5166/28 ditambah 912/28 plus 56/28 sama dengan 6134/28. Jadi nilai Z max-nya yaitu 3067/14. Maka untuk metode simplexnya sudah selesai, dan selanjutnya kita akan mencari metode dualitasnya. Siapa yang sudah mencoba metode dualitasnya? Aku. Oke, selanjutnya metode dualitasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan move ke metode dualitas. Nah, untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya itu masih sama kayak di metode simplex tadi, masih menggunakan max Z. Tetapi kita akan mengubah max Z menjadi min P. Nah, pertama kita tulis dulu koefisien X1 sampai dengan X5. Koefisien fungsi kendala ya. Koefisien fungsi kendala X1 sampai dengan X5. Kemudian kita akan membuat tabel baru, yaitu berisi Y1 sampai dengan Y4. Nah, untuk menentukan Y1 sampai dengan Y4 itu kita menggunakan cara ditranspos ya teman-teman. Nah, untuk Y1 itu hasil dari transpos baris fungsi kendala yang pertama. Kemudian yang Y2 itu dari hasil transpos fungsi kendala yang kedua. Begitu juga untuk Y3 dan Y4 nya. Setelah ditranspos tadi, kita akan mendapatkan model matematika baru, yaitu dari max Y tadi menjadi min P karena udah diubah, udah ditranspos ya. Jadi untuk fungsi tujuannya itu min P sama dengan 64Y1 plus 27Y2 plus 17Y3 plus 21Y4 dengan fungsi kendala yang pertama, yaitu setengah Y1 plus Y2 plus 2Y3 min 3Y4 lebih dari sama dengan min 1. Kenapa lebih dari? Karena yaitu kita sudah mengubah max Z menjadi min P, jadi pertidaksamaannya pun akan berubah dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Itu berlaku
untuk fungsi kendala pertama sampai fungsi kendala kelima. Nah, kalian bisa lihat itu ya, fungsi kendala pertama sampai fungsi kendala kelima dengan Y1, Y2, Y3, Y4 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan masuk ke penyelesaian metode dualitas ya. Untuk langkah pertama, kita mengubah min P menjadi max P. Waduh, dari max Z ke min P, terus min P ke max P. Gak apa-apa ya teman-teman, emang caranya itu kayak gitu. Untuk mengubah max P itu, di fungsi tujuannya kita kalikan dengan negatif. Jadi, negatif dikalikan dengan 64 Y1 plus 27 Y2 plus 17 Y3 plus 21 Y4 sama dengan negatif 64 Y1 min 27 Y2 min 17 Y3 min 21 Y4. Nah, kemudian untuk langkah kedua itu sama kayak metode simplex yang langkah pertama, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack. Nah, tapi bedanya di sini itu dikurangin S1 karena kita kan tadi pakai yang min P ya, makanya ini dikurangi S1, enggak ditambah S2. Nah, kemudian didapat model matematika baru, yaitu max P sama dengan min 64 Y1 min 27 Y2 min 17 Y3 min 21 Y4 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus 0 S4 plus 0 S5 dengan fungsi kendala tadi ya, yang udah kita ubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack. Oke, kemudian untuk yang langkah keempat itu menentukan matriksnya. Nah, di sini kita lihat ya, dari variabel slack yang pertama sampai dengan yang kelima itu apakah sudah membentuk matriks identitas atau belum. Nah, karena hasilnya min 1, min 1, min 1, min 1, min 1 itu kan bukan matriks identitas ya. Jadi kita akan menambahkan variabel lain, yaitu XA sampai dengan XE agar dapat membentuk matriks identitas 5x5. Sehingga pada langkah kelima kita mendapatkan model matematika baru lagi, yaitu max P sama dengan min 64 Y1 min 27 Y2 min 17 Y3 min 21 Y4 plus 0 S1 sampai plus 0 S5 dan min MXA sampai min MXE dengan fungsi kendalanya itu masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tetapi di sini ditambahkan variabel yang telah kita tambahkan tadi, yaitu XA, XB, XC, XD, XE pada masing-masing fungsi kendala dari fungsi kendala 1 sampai fungsi kendala kelima. Nah, dengan Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, S3, S4, S5, XA, XB, XC, XD, dan XE itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu kita udah dapat program awalnya. Nah, untuk program awal itu kurang lebih juga sama kayak metode simplex tadi, cuma di sini bedanya itu pada kolom JB, VDB serta menambahkan variabel lain, yaitu XA sampai dengan XE. Nah, kita langsung aja menentukan YJ-nya. Sebenarnya itu juga caranya sama persis kayak yang metode simplex tadi. Jadi untuk YJ itu hasilnya ada di min 57M, terus min 25/2M, min 12M, min 3M, min 7M, M, 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 min M, min M, min M, min M, dan min M. Nah, untuk YJ min JJ nya juga lagi-lagi sama kayak
waktu menentukan pada metode simplex, di sini aku langsung bacain aja hasilnya yang udah aku temuin ya. Yaitu untuk Y1-nya itu ada menghasilkan nilai min 25/2m plus 64. Untuk Y2 menghasilkan nilai min 12m plus 27. Untuk Y3 min 3m plus 17. Untuk Y4 min 7m plus 21. Untuk S1 sampai S5 itu M. Untuk XA sampai XE itu 0. Nah, terus kita mencari kolom kunci terlebih dahulu ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Kita mencari kolom kunci terlebih dahulu, kemudian baris kunci, lalu elemen kuncinya. Nah, untuk mencari kolom kunci kalian pasti juga udah masih ingat kan? Menentukan kolom kunci itu dilihat dari nilai YJ min JJ nya itu mana yang paling negatif. Nah, di sini itu yang paling negatif ada di kolom Y1, yaitu min 25/2m plus 64. Nah, jadi itu adalah kolom kuncinya ya. Kemudian untuk menentukan baris kunci, tadi kan juga udah dijelaskan ya sama teman-teman lain pas pada saat di metode simplex. Nah, di sini tuh didapatkan nilai yang paling kecil juga, yaitu 24/7. Nah, kita tarik garis dari kolom kunci dan baris kunci itu bertemu di 7. Nah, 7 itu merupakan elemen kuncinya. Nah, tapi ya teman-teman, maaf banget aku baru sampai di program awalnya. Untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang udah mengerjakan? Aku udah ngerjain lanjutannya. Oke, Rizka. Oke, ternyata Rizka udah nih. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita perlu mentransformasi baris kunci di B3 yang didapat dari penjelasan teman saya sebelumnya dengan hasil 24/7, 1, 4/7, min 1/7, 4/7, 0, 0, min 1/7, 0, 0, 0, 0, 1/7, 0, 0. Selain mentransformasi baris kunci, kita juga transformasi pada baris 1 dengan hasil yaitu min 19/7, 0, min 9/7, 29/14, 19/7, min 1, 0, 1/14, 0, 0, 1, 0, min 1/14, 0, 0. Lalu kita juga transformasi pada baris 2 dengan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita transformasi baris keempat, hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita juga transformasi baris kelima, yaitu hasilnya 60/7, 0, 31/7, 22/7, 11/7, 0, 0, 1/7, 0, min 1, 0, 0, min 1/7, 0, 1. Dari transformasi baris kunci, baris 1, baris 2, baris 4, dan 5, kita dapatkan tabel dualitas baru dengan CB pada baris ketiga diganti dengan koefisien Y1, yaitu min 64. Setelah kita masukkan nilainya semua, kita hitung kembali YJ pada tabel dualitas terbaru dan YJ min CJ pada tabel terbaru, di mana YJ dan YJ min CJ untuk perhitungannya seperti pada metode simplex sebelumnya. Setelah itu nilai YJ dan min CJ ketemu, kita cari elemen kuncinya dengan cara menentukan kolom kunci dan baris kunci, sehingga didapat pada baris kelima. Lalu
kita transformasi baris kunci di baris kelima tersebut dengan elemen kunci yang didapat, yaitu 31/7, maka hasilnya 60/31, 0, 1, 22/31, min 11/31, 0, 0, 1/31, 0, min 7/31, 0, 0, min 1/31, 0, 7/31. Setelah kita transformasi baris kunci pada B5, kita juga transformasi baris B1 dengan hasilnya sebagai berikut. Kemudian transformasi baris kedua dengan hasilnya juga sebagai berikut. Lalu kita juga perlu mentransformasi baris ketiga, hasilnya sebagai berikut. Dan tidak lupa kita transformasi juga pada baris keempat dengan hasil 55/31, 0, 0, min 202/31, 39/31, 0, 0, min 12/31, min 1, 22/31, 0, 0, 12/31, 1, min 22/31. Dari transformasi baris kunci di B5, transformasi baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4, kita buat tabel dualitas yang kedua, di mana nilai CB pada baris kelima kita ganti dengan koefisien Y2, yaitu min 27. Setelah nilainya kita masukkan semua, kita perlu mencari YJ dan YJ min CJ. Untuk cara perhitungannya sama seperti pada metode simplex sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nilai dari YJ min CJ, kita kemudian cari nilai kolom kunci dan baris kunci pada nilai P di tabel. Setelah itu kita harus menemukan elemen kunci, di mana di sini kita temukan pada baris keempat di Y4 dengan nilai 39/31, sehingga pada baris keempat mulai dari Q hingga XE kita bagi dengan 39/1, sehingga pada transformasi baris kunci didapat nilai 59/39, 0, 0, 202/39, 1, 0, 0, min 4/13, min 31/39, 22/39, 0, 0, 4/13, 31/39, min 22/39. Tidak hanya transformasi pada baris kunci, kita lakukan hal sama juga dengan mentransformasi baris 1 dengan nilai min 4123 dibagi 1209, 0, 0, minus 551.595 per 37.579. Rizka, itu nilai pecahannya kok besar banget ya? Apa nggak kesusahan kalau ngitungnya secara manual? Iya sih, kayaknya bakal kesusahan kalau tetap manualnya dilanjutin. Kalian ada itu nggak ide buat ngelanjutin hasilnya supaya nggak kebanyakan? Kalau pakai aplikasi PomQM gimana? Nah, itu bisa, cuma ada yang bisa. Kayaknya Zidni bisa deh. Coba dong Zidni. Oke, selanjutnya bersama saya Zidni Roza Karbiansyah. Di sini saya akan bantu cara mengerjakan primal menggunakan QM, primal dan dualitas menggunakan QM for Windows. Nah, untuk yang pertama buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu untuk yang pertama yaitu primalnya, kita masuk ke menu modul, lalu diklik linear programming, lalu kita klik new. Nah, untuk title kita isi primalitas. Nah, untuk number of constraints ini diisi sesuai dengan soal, yaitu berapa kendalanya, karena di sini ada total 1, 2, 3, 4, ada 4 kendala, berarti di sini kita isi 4. Lalu untuk variabelnya kita lihat lagi, di sini ada total X1, X2, X3, X4 dan juga X5, berarti total ada 5 variabel, berarti kita isi 5. Untuk objektifnya kita pilih maximize, lalu kita klik OK.
Nah, untuk isi maximize di sini kita isi pakai yang ini, maximize ini kita isi, berarti min 1 terusan 21 24 1 terus 12 ya, berapa itu, 21 24 21 24 1 terus 12. Lalu untuk constraint-nya atau kendalanya ada 0,5 6 7 0,5 6 7 terus min 2 1 terus ini 64. Untuk kendala yang kedua kita isi min 1 2 4 min 1 2 4 terus 1 25 dan juga 27 dan terus 27. Nah, untuk yang kendala yang ketiga 2 3 1 min 1 min 4 2 3 min 1 min 4 min 4 3 terus 17 dan terus untuk kendala yang terakhir ada 3 2 4 3 2 4 terus min 1 min 1 21 min 1 min 1. Nah, kalau di sini udah terisi semua, kita klik solve. Nah, bakalan ketemu solusinya, yaitu ada ini nilai maksimalnya, ini ada rankingnya juga. Selain ranking juga ada solution list, ada basic non basicnya, harga select-nya juga, optimal value nya 219,07. lalu dan juga ada iterasinya. Ini tabel iterasinya X1, X2, X3, X4, X5, X1, ZC min ZC, ZC min ZC juga. Ini total berarti ada 5 iterasi. Nah, seperti itu caranya untuk menggunakan primal. Nah, ini juga ada dualnya. Oke, yang selanjutnya berarti dualitasnya. Untuk dualitasnya kita kasih sini dualitas. Nah, untuk number of constraints dan juga number of variables ini kita ganti. Kalau tadi kan constraints-nya 4, variabelnya 5. Karena kita mencari dualitas berarti kita ganti constraints-nya itu 5 dan variabelnya itu 4. Juga kalau dualitas kita ganti objektifnya menjadi minimize, lalu klik OK. Nah, terus seperti tadi kita masukkan koefisiennya ke dalam tabel. Lihat juga soalnya X1 nya berarti ini 64 terus 64 27 17 21 27 11 21. Lalu untuk kendala yang pertama setengah itu kita ganti 0,5 tambah 1 0,5 1 2 min 3 dan juga min 1. Nah, karena di sini tidak bisa min, jadi kita tulis 1, tetapi ini ganti menjadi kurang dari. Oke, untuk selanjutnya berarti 623 623
dikit 2 terus 21, 2 lebih dari 21. Kendala yang ketiga 74 min 1, 74 min 1, 424, 4 424. Kendala yang keempat min 2, 2 min 4, min 2, 2 min 4, min 2, 2 min 4, min 1, 1, min 1, 1. Dan kendala yang terakhir 153 min 1, 153 min 1. Untuk RHS nya 12. Lalu seperti tadi kita klik solve untuk solusinya. Nah langsung keluar solusinya, yaitu ini RHS nya, ini dualnya. Ini seperti tadi ada rankingnya, ada selain ranking juga ada solution list, basicnya, ada iterasinya juga. Ini ada iterasinya, total ada 9 iterasi ya. Ini untuk dualnya sama seperti tadi primalnya. Oke, sekian cukup dari saya, terima kasih, dadah. I just had to let you know you're